Saya pun tidak ingin anak-anak lain tumbuh seperti saya, merasa bosan ketika mereka datang ke gereja. Saya ingin mereka ketika datang ke gereja merasakan kegembiraan. Sekolah minggu tempat saya dibesarkan hanya memiliki kursi dan papan tulis, tidak ada buku, tidak ada apa-apa. Lalu saya melihat ada masalah di sana, dan kemudian saya melihat itu sebagai solusi bagi saya. Proyek komunitas saya adalah tentang membeli alat tulis dan membuat mainan dari bahan daur ulang. Saya harus pergi ke pendeta saya untuk meminta izin apakah saya boleh melakukan itu. Saya harus pergi ke warnet untuk mencetak formulir donasi. Saya harus membayar semuanya, dan saya harus mempresentasikan proyek komunitas saya kepada manajer warnet. Dia menyukainya, lalu dia menawarkan saya pekerjaan selama liburan sekolah, dan sebagian dari uang itu juga saya sumbangkan untuk proyek tersebut. Meskipun orang-orang mengatakan kepada saya, ini hal kecil, kamu tidak punya kualifikasi untuk ini. Banyak orang bertanya kepada saya, apakah saya akan mengambil uangnya? Dan banyak orang mengalami kesulitan untuk mempercayai saya. Tapi kemudian saya berkata dalam hati, saya bisa melakukan ini. Saya hanya butuh kepercayaan kalian. Jika kalian percaya pada saya kali ini, kalian tak akan menyesal mempercayai saya lagi. Yang saya lakukan hanyalah berdoa, berpuasa, dan kemudian saya membuka diri kepada Tuhan. Saya menceritakan masalah saya kepadanya, lalu dia menunjukkan jalan keluar bagi saya. Kemudian setiap hari Minggu mereka akan menyiapkan sebuah kursi untuk sumbangan. Uang dari gereja saya gunakan untuk membeli alat tulis yang mencakup buku, pensil warna, cat, dan saya sangat bahagia karena semuanya berubah di sekolah minggu saya. Sekarang mereka jadi lebih bersemangat untuk datang ke gereja. Dan anak-anak lainnya mereka berhenti membuli teman-teman mereka. Mereka jadi lebih sering datang ke gereja. Mereka bahkan mengajak teman-teman mereka. Dan sekarang mereka memiliki lebih banyak pengetahuan tentang Tuhan, siapa Tuhan itu, bagaimana Dia menjadi bagian dari hidup kita, siapa yang menciptakan mereka. Merawat seseorang, meskipun kamu tidak mampu, bukan berarti kamu harus punya uang dan segalanya. Tanpa uang, saya mengajarkan mereka cara membuat mainan dari bahan daur ulang. Kamu bisa melakukan hal kecil saja, itu tetap berarti. Teman-teman sekelas bertanya, Taylor, bagaimana kamu mendapat ide ini dan semua yang kamu lakukan? Aku bilang, ide itu selalu ada, aku hanya mencari alasan untuk melakukannya dan aku tidak melakukannya.